Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas rapuhnya benteng pertahanan Persis Solo. Nah, bagaimana ceritanya kok rapuh benteng pertahanan Persis Solo ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, Persis Solo kemarin baru saja takluk melawan Arema dengan skor 2-1. Walaupun skornya cuma 2-1 aja, tapi prediksi saya kemarin bahkan wah, klub ini bakal menjadi lumbung gol oleh klub Arema. Nah, pada dasarnya kenapa kok bisa menjadi lumbung gol? Karena absennya dua back Persis Solo yang menjelang pertandingan kemungkinan surat dari Komdis itu dapat. Nah, mungkin beberapa jam lah ya. Nah, akhirnya surat pertandingan tersebut itu menghukum Jamie tidak boleh bermain 2 kali pertandingan. Wah, ini cukup merepotkan juga bagi klub Persis Solo yang seharusnya kalau hanya kartu merah pertandingan ini Jamie sudah bisa bermain. Nah, akhirnya Persis Solo kehilangan Jamie. Nah, lalu ada dari akumulasi kartu kuning ya dari Andri Ibu. Wah, ini kamu apa itu kartu kuningnya udah lumayan banyak juga dikoleksi oleh Andri Ibu ini ya. Permain ini memang terkenal nakal ya, ataupun gaprak lah, intinya seperti itu. Nah, kalau dari Fabiano sendiri sebenarnya Fabiano tidak ada masalah apa-apa. Kabar yang saya dengar memang Fabiano kembali ke Brazil. Mungkin dia menjenguk anaknya ya, yang saat ini mungkin sedang wisuda ataupun bagaimana saya juga kurang tahu. Intinya sih seperti itu. Jadi Persis Solo ini sangat kehilangan back sekali ya. Hanya menyisakan satu back tengah asli yaitu Rian Mizar. Nah, hanya satu tok deal, kehilangan 3 back ya, tidak ada pelapisnya sama sekali. Kemarin memainkan bahkan cukup tragis juga ya, M. Kanu yang sebelumnya berposisi sebagai tengah ataupun pengatur serangan ini digeser menjadi back. Nah, ini cukup mengejutkan juga. Awal mula dikeluarin starting line up itu saya juga sudah curiga, wah ini bakal menjadi lumbung gol oleh Arema. Tapi memang pada dasarnya Arema juga sendiri tidak bermain bagus ya. Bisa dibilang Arema kemarin bermain cukup jelek kalau menurut pandangan saya ya. Jadi mereka itu kan pemainnya bintang, tapi ya mungkin kurang tahu karena apa. Saya ini lebih ke Persis Solo aja. Persis Solo kemarin sebenarnya sudah bagus. Lini tengah, dari mulai lini tengah, lini serang sebenarnya sudah mulai hidup. Sudah mulai ada beberapa variasi-variasi serangan ya. Ya mungkin ini karena efek dari pelatih baru ini datang dan mungkin juga diduetkan dengan Coach Rasiman ini juga ya. Menurut pendapat saya sih seperti itu. Coach Rasiman juga kemarin waktu ngelatih Persis Solo ini, pelatih ini juga cukup epic juga ya, merubah strategi pola permainan klub ini. Lalu ditambah lagi dengan pelatih asing ya, mungkin seharusnya kalau diduetkan seperti ini bisa menjadi bagus ya, chemistry antar pemain dan pemainnya. Menurut pendapatmu Cuk, kehilangan 3 back Persis Solo ini, wah ini dampaknya cukup besar juga ternyata di klub Persis Solo ini. Bahkan kemarin rapuh ya, dan bahkan ya ini bahkan aja ya, sebenarnya tidak kehilangan back tersebut itu juga pertahanan Persis itu bisa dibilang rapuh loh ya. Kebobol itu sangat banyak sekali. Rata-rata kebobolan memang Persis Solo ini bisa dibilang per pertandingan itu hampir 1% lebih lah ya, pasti kebobol lah, seperti itu. Menurut pendapatmu gimana ini Cuk? Ya, ini sudah kita bahas dulu ya masalah pertahanan Persis. Memang awal musim itu kan problemnya di striker. Tapi kan setelah datangnya Rodriguez itu kan penyerangan Persis juga efektif lah. Ada peningkatan setiap pertandingan itu rata-rata bisa mencetak 1 gol lah ya, 1-2 gol. Dulu kan memang tumpul sekali ya, hanya mengandalkan Samsul Arif. Tapi kan di pertengahan atau ya mulai berjalannya liga kan, setelah kita amati bahwa pertahanan Persis ini sangat rapuh, kualitas kedalamannya sebenarnya. Jadi kedalaman pemain Persis di lini pertahanan itu sangat minim ya. Sebagai klub promosi kan orientasinya kan bertahan ya, bertahan di Liga 1. Jadi kalau orientasinya bertahan juga menguatkan sisi pertahanan itu sangat mutlak ya, dipenuhi lah ya. Sedangkan kita lihat bahwa cadangannya itu kan dulu ada Rian Mizar, yang inti itu Jamie sama Fabiano sama Andri Ibu.
Nah, setelah kehilangan itu ya kacau itu. Ya saya mengerti bahwa ini tidak sepenuhnya salah coach Rasiman ya, atau coach siapa ya, pelatih barunya itu, pelatih barunya Persis itu. Enggak salah pelatihnya, karena memang opsi atau stok lini pertahanan Persis itu sangat minim. Jadi memang ini perlu diperbaiki oleh manajemen ya. Tuku pemain lah bahasanya ngono. Manajemen kon tuku pemain terutama back ya, penyerang wis apik, tengah wis apik, bahkan lini tengah Persis itu sangat komplit sekali ya. Kedalaman skuadnya itu sangat mewah menurut saya sih, lini tengah Persis. Tapi kalau lini pertahanan benar-benar kacau lah ya. Ya betul, yang disoroti kemarin memang dari lini pertahanan Persis itu terlihat sangat kacau sekali ya. Ketika Rian Miziar itu maju ke depan, belakang tidak ada backup. Kanu seringkali salah umpan, Kanu seringkali out position juga, Kanu seringkali kalah duel. Apalagi kemarin saat lawan Dedik, Kanu sering ya ibaratnya gampang lah dilewati oleh Dedik ini. Nah jadi saya rasa memang Persis ini perlu sekali benteng yang kuat. Ini tinggal pondasi terakhir Persis Solo aja kalau menurut pandangan saya pribadi. Kalau untuk tahun ini ya, kalau untuk tahun besok kemungkinan besar memang bisa sekali dirombak skuadnya. Tapi kalau untuk tahun ini mungkin pertengahan musim nanti bisa lah ya belanja back yang tangguh. Atau mungkin kalau nggak mau belanja, ada di Persis Junior. Saya juga ada melihat beberapa pemain backnya Persis Junior yang postur tubuhnya juga cukup ideal, bermainnya cukup bagus. Di Persis Junior bermainnya cukup bagus. Nah itu ada beberapa orang lah ya, mungkin kalau menurut pandangan saya itu bisa dinaikkan. Intinya sih itu aja. Ada beberapa, kalau nama saya kurang hafal ya. Kemarin saya juga menonton pertandingan itu, ada beberapa orang yang cukup bagus lah, posturnya cukup oke. Tapi dia ini juga tidak dilirik oleh timnas. Tapi dari segi kompetisi antar internal aja Persis Junior itu dia bermain cukup bagus. Saya rasa itu berani sih diorbitkan, jadi nanti diduetkan dengan back senior. Nah itu mungkin saja bagus lah, daripada mungkin memainkan back yang kalau menurut pandangan saya yang udah usia dan lain-lain. Nah ini sih seperti itu, lebih muda, mungkin lebih semangatnya lebih tinggi. Nah yang saya soroti lagi dari pertandingan kemarin adalah mungkin cuma satu aja sih kalau saya kritikannya, antar lini pemainnya itu sangat jauh kalau untuk Persis. Tapi kalau dari variasi serangan saya sudah akui sih bagus sekali Persis Solo ini, bahkan menciptakan beberapa kali peluang ya. Mungkin belum beruntung aja kalau untuk kemarin itu bisa menang ataupun ngimbangi lah ya, intinya sih seperti itu. Jadi kalau untuk lain-lainnya sih sudah bagus Persis ini, peningkatannya cukup efisien juga sih, walaupun memang klub yang dilawan juga klub Arema. Kita juga tahu ya, klub ini sedang mungkin banyak masalah, banyak problem. Kalau mereka nggak menang ya mereka bakal ini itu ya, mungkin seperti itu. Jadi nggak berharap banyak ketika lawan klub ini. Pandangan saya sih itu. Menurut pendapatmu Cuk, ini apakah nanti pelatih baru ini apakah nanti bisa nyetel ini dengan datangnya back atau orbitan atau gimana ini? Menurut pendapatmu gimana? Ya kalau orbitan itu ya patut dicoba sih. Mungkin lebih ke untuk membackup Andri Ibo, karena kalau kita lihat itu kualitas Andri Ibo sangat menurun ya. Mungkin orbitan itu perlu dicoba ketika mungkin pertandingan yang lawannya itu mungkin sesama ya, apa ya, sesama selevel atau mungkin di bawah levelnya Persis, itu mungkin bisa dicoba. Tapi memang sangat perlu membeli back yang berpengalaman, itu penting, karena memang mental itu sangat penting ketika menghadapi tim-tim kuat ya. Persis Solo itu kan ya untuk saat ini klasemennya ya, nah itu kan Persis peringkat 11 ya. Jadi ketika menghadapi PSM Makassar, menghadapi Persija Jakarta, Bali United dan Persib Bandung dan lain-lain, itu kan perlu back yang berpengalaman. Ya kalau Fabiano dan Jamie itu bisa bermain sih ya bagus lah ya, bersyukur. Tapi kalau misalkan akumulasi kartu atau cedera lah, itu bahaya. Harus ada pemain benar-benar berkualitas, berpengalaman untuk apa ya, menjadi benteng pertahanan Persis menghadapi tim-tim kuat. Tapi kalau menghadapi tim-tim yang di bawahnya Persis, itu mungkin peringkat dasar klasemen, bisa lah ya mengorbitkan pemain baru atau mengorbitkan pemain junior Persis itu ya. Mungkin yang dipanggil tim nasional itu Marcel ya, mungkin bisa Marcel atau mungkin yang lain itu bisa untuk membackup Andri Ibo, karena kalau Andri Ibo ya tahu sendirilah kualitasnya
bener-bener ya ini pemain ini patut dievaluasi untuk Persis Solo ini di putaran kedua lah. Ya betul sekali ya, kalau saya sih itu daripada memainkan pemain tua ya. Saya rasa sih minusnya dari Persis Solo cuman itu ya, banyak komentar-komentar di Instagram ataupun Twitter yang mungkin menyanyikan back Persis Solo ya, itu mungkin kedepannya bisa dievaluasi lagi. Ya saya harap nanti Fabiano segera kembali dan Jamie juga segera kembali. Jadi pertahanan Persis Solo ini bisa setidaknya agak lebih tenang lagi daripada ini, intinya sih seperti itu, daripada marahi mak teratap terusan. Nah, kemarin Rian Mizar bermain bagus dan kemarin bermain cukup ya menurut pandangan saya pribadi cukup vital lah ya perannya, beberapa kali menyelamatkan peluang, intinya sih itu aja. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita, jangan lupa like, comment, and subscribe.